Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Jujur sahabat Onsu, bukannya Mimin tidak menerima alasan-alasan kenapa Ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda sampai berpisah. Dan di sini pasti korbannya anak-anak, makanya Mimin masih nggak percaya gitu ya dengan alasan-alasan perceraian antara Ayah Ruben dan Bunda Sarwenda. Alasan-alasan inilah yang membuat Mimin sampai detik ini masih terus bertanya-tanya. Biasanya penyebab perceraian yang umum terjadi di Indonesia itu karena adanya orang ketiga, kemudian tidak adanya dukungan dari salah satu pihak keluarga, kemudian masalah ekonomi, dan yang terakhir itu menikah di usia muda. Dan Ayah Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda tidak masuk di 4 kategori itu. Mereka berpisah karena adanya ketidakcocokan, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak. Jadi pada intinya, semua itu bermula karena adanya ketidakcocokan antara Ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda. Dan fakta mengejutkan diungkap oleh kuasa hukum dari Bunda Sarwenda. Ketidakcocokan mereka, kata kuasa hukumnya ya, bukan Mimin yang bilang, itu terjadi di awal pernikahan mereka, pertengahan sampai akhir, dan puncaknya di akhir karena Ayah Ruben dan Bunda Sarwenda sudah nggak tahan. Akhirnya mereka memilih untuk berpisah sebagai jalan terbaik, dan mereka berpisah secara baik-baik. Saat awak media bertanya, kan usia pernikahan Ayah Ruben dan Bunda Sarwenda sebentar lagi ya, bulan Oktober ya, itu sudah 11 tahun. Mulai kapan ketidakcocokan itu muncul? Kuasa hukumnya kan sudah menjawab, ketidakcocokan itu muncul di awal pernikahan mereka, di awal mereka membina rumah tangga, berarti dari 11 tahun yang lalu. Kalau berdasarkan pernyataan dari kuasa hukum, ada satu saksi yang dihadirkan yang katanya sudah bekerja selama 4 tahun di The Onsu Family, entah itu security, entah itu Mbak Ina. Kalau hostnya nggak mungkin karena hostnya baru bekerja untuk Bunda Sarwenda. Katanya sejak awal dia masuk bekerja di The Onsu Family, mereka sudah sering bertengkar. Pertengkaran kecil yang sering terjadi dan terus menerus. Hanya masalah kecil katanya, tapi terjadi secara terus menerus. Perbedaan pendapat, perbedaan selera dalam pemilihan baju, soal menu makanan yang dipilih. Si A pengennya makanan ini, si B pengennya makanan itu, dan masing-masing mempertahankan pendapatnya. Masalah-masalah kecil yang terjadi dan terus diulang-ulang akhirnya menjadi masalah yang besar. Pertanyaan di sini, apakah Ayah Ruben maupun Bunda Sarwenda nggak pernah konsultasi gitu ya ke ahli masalah rumah tangga gitu ya? Mereka bisa membicarakan masalah mereka. Mereka bisa bertanya apa solusinya, apa yang harus dilakukan agar pertengkaran-pertengkaran kecil itu tidak terjadi lagi. Karena ini menyangkut masalah rumah tangga. Dan kalaupun mereka tidak bisa menemukan solusi, mereka kan bisa meminta bantuan kepada pakar yang mengerti soal itu. Kemudian ini soal rumah baru. Masih ada hubungannya dengan puncak atau gong dari perceraian Ayah Ruben dan Bunda Sarwenda. Ada awak media yang bertanya, gong perceraian itu terjadi sebelum rumah itu dibangun atau selama rumah itu dibangun? Kemudian awak media menjawab, selama rumah baru itu dibangun. Nggak mungkin kalau gong perceraiannya sebelum rumah baru itu dibangun. Pasti rumahnya tidak akan jadi untuk dibangun. Karena terjadinya pada saat proses pembangunan rumah baru itu, mungkin sayang gitu ya kalau dibiarkan terbengkalai. Lagian rumah ini kan memang untuk anak-anak ke depannya. Jadi diteruskan pembangunannya. Ini hanya opini pribadi dari Mimin ya. Apakah mungkin karena pembangunan rumah yang waktunya sangat lama, jangka waktunya sangat lama. Targetnya tahun ini tapi mundur. Kemudian kalau tidak salah ya ada pergantian beberapa part dari bangunan itu, diganti lagi, biaya lagi, tenaga lagi, waktunya lama lagi. Dan akhirnya menguras tenaga, emosi, pikiran dari Ayah Ruben maupun Bunda Sarwenda. Mimin masih ingat Ayah Ruben Onsu dulu waktu diwawancara oleh awak media. Ayah Ruben ini excited banget ya. Di akhir tahun 2023, kayaknya seperti itu ya. Ayah Ruben mengatakan akhir tahun 2023 kita akan pindah ke rumah baru. Mau rumah itu sudah siap atau belum, kita akan pindah. Padahal Ayah Ruben Onsu itu sudah excited pindah ke rumah baru bersama keluarganya.
Setelah datang bulan yang ditentukan oleh Ayah Onsu, ternyata bangunannya belum jadi. Berikutnya, perceraian karena kesepakatan bersama. Tapi Ayah Onsu yang mengajukan. Ada Ahmedi yang bertanya, kan mereka bercerai atas kesepakatan bersama. Kenapa Ruben yang menggugat? Kemudian kuasa hukum dari Bunsar pun menjawab, karena Bunda Sarwendah lagi fokus untuk mengurus anak-anak. Jadi biar Ayah Onsu yang pergi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Bunda Sarwendah. Kemudian alasan kedua, Bunda Sarwendah ingin menjaga wibawa dari Ayah Onsu. Karena di sini Ayah Onsu sebagai seorang suami yang menikahi Bunda Sarwendah, maka beliau pula yang mengajukan proses perceraian kepada Bunda Sarwendah. Nah, ini juga pesan penting bagi kalian yang terus-menerus menyalahkan salah satu pihak ya. Padahal kalian sudah jelas-jelas mendengar perkataan langsung dari kuasa hukum Bunda Sarwendah lagi, bahwa perceraian ini terjadi atas kesepakatan bersama. Bukan inisiatif dari Ayah Onsu, tapi mereka berdua sudah berinisiatif untuk bercerai bersama. Ayah Onsu yang maju, Bunda Sarwendah fokus untuk mengurus anak-anaknya. Kemudian soal hak asuh anak. Hak asuh jatuh ke tangan Bunda Sarwendah, tapi Ayah Ruben memiliki kebebasan penuh untuk mengunjungi, merawat, membesarkan anak-anaknya. Jadi sebenarnya di sini hanya masalah anak-anak itu tinggal bersama siapa. Karena menurut aturan hukum juga anak-anak di bawah umur itu wajib di bawah asuhan dari seorang ibu. Jadi di sini tuh orang tuanya tetap Ayah Ruben dan juga Bunda Sarwendah. Kemudian soal harta gono gini sudah ada pembicaraan itu terjadi di luar sidang. Dan atas kesepakatan bersama soal harta bergerak dan tidak bergerak, contohnya properti, kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian soal rumah baru, kuasa hukum mengatakan rumah baru itu atas nama Ruben Onsu. Sempat diungkapkan oleh pengacara kedua, pendamping dari pengacara pertama. Katanya rumah itu menjadi hak milik dari Bunda Sarwendah, tapi untuk kewajiban dari bank Ayah Ruben Onsu yang menanggung. Kemudian di sini pengacara pertama pun berusaha untuk meralat perkataan dari pengacara pendampingnya. Rumah baru itu konsepnya mikirin soal anak-anak. Jadi bukan lagi rumahnya Sarwendah ataupun rumahnya Ruben Onsu, itu kata kuasa hukumnya. Tapi rumahnya anak-anak. Karena nanti ke depannya anak-anak itulah yang akan menempati rumah itu. Anak-anak di sini yang dimaksud adalah Onyo, Thalia, dan juga Tania. Kemudian siapa yang membiayai kehidupan anak-anak? Nah, sebenarnya Bunda Sarwendah di sini sudah tidak mendapatkan nafkah dari Ayah Ruben Onsu karena kata kuasa hukum dari Bunda Sarwendah itu sudah ada aturannya. Kalau sudah cerai, suami tidak lagi menafkahi istri. Tapi kewajiban bagi Ayah Ruben Onsu untuk menafkahi anak-anak. Dalam hal ini kebutuhan sehari-hari, pendidikan, pengasuh, itu semua ditanggung oleh Ayah Ruben Onsu. Kemudian sisanya ditambahin oleh Bunda Sarwendah. Jadi di sini Bunda Sarwendah sekarang ini berdiri di atas kakinya sendiri, bekerja sendiri, berjuang sendiri untuk mencari nafkah. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.